Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Seenc demi seenc, lama-lama akan menjadi seenc. Yap, itulah moto hidup dari para leaker dalam menghidangkan Shop Healer Ma One Piece pada kita semua. Full Shop Healer untuk Ma One Piece chapter 1102 sudah rilis. Sebelum kalian menikmati Shop Healer-nya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-Players kalian. Ma One Piece chapter 1102 mendapatkan judul The Life of Kuma, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti kehidupan Kuma. Ma One Piece kembali mendapatkan jatah cover request. Kali ini Oda menggambarkan Bonnie yang sedang memakan beberapa sandwich yang dibuat oleh sekumpulan serigala. Ma One Piece chapter 1102 masih melanjutkan kilas balik milik Kuma, dan chapter dimulai dengan memperlihatkan perjalanan dari Jewelry Bonnie. Bajak laut Bonnie sedang berlayar menuju sebuah pulau untuk mencari Kuma. Kuma ternyata berada di sana, tetapi ketika bajak laut Bonnie tiba, Kuma sudah pergi dari pulau tersebut. Bajak laut Bonnie selalu meninggalkan banyak anak-anak dan lansia yang terluka setelah serangan mereka di sebuah pulau. Namun anak-anak dan lansia itu sebenarnya adalah marinir yang diubah oleh kekuatan Bonnie, sehingga membuat angkatan laut percaya bahwa mereka adalah bajak laut yang benar-benar jahat. Kuma menyadari bahwa Bonnie sedang mencarinya, tetapi dia memutuskan jika dia tidak bisa bertemu dengan Bonnie. Scene kemudian memperlihatkan ketika Luffy mendapatkan bounty pertamanya. Kemudian diperlihatkan reaksi Luffy dan beberapa orang yang mengenalnya, di mana saat ini Luffy sedang bergegas untuk pergi menuju ke Pulau Lockdown sebelum dia bisa menuju ke perairan Grand Line. Scene kemudian memperlihatkan markas pasukan revolusioner di Baltigo. Sabo mempertanyakan alasan Dragon yang dengan terburu-buru ingin pergi ke Pulau Lockdown. Dragon tak menjawab pertanyaan Sabo. Dia malah balik bertanya siapakah angkatan laut yang memegang kendali di Pulau Lockdown. Sabo menjawab jika Pulau Lockdown merupakan daerah kekuasaan dari Smoker. Mendengar hal itu, Dragon langsung ngacir ke Lockdown. Panel kemudian memperlihatkan Ace sebelum menjadi donat, dan Jinbe yang sedang mengomentari nilai buronan milik Luffy, dan juga berita kekalahan dari bajak laut Arlong. Coba tebak saudaranya siapa yang ada di berita ini? Tanya Acang pada Jinbe. Benarkah bocil FF ini yang telah mengalahkan bajak laut Arlong? Ucap Jinbe yang masih tidak percaya. Jawabannya adalah adik kecilku, teriak Ace sembari tertawa. Dan kemudian memperlihatkan Kuma yang juga sedang membaca koran lampu merah milik Morgan. Dia tersenyum saat membaca berita tentang Luffy. Takdir macam apa yang membuat anakmu menjadi seorang bajak laut? Ucap Kuma. Scene kemudian memperlihatkan bajak laut Bonnie. Bonnie mengatakan pada Gyogyo dan yang lainnya mengenai aturan tak tertulis menjadi bajak laut, yaitu mengambil apa yang mereka inginkan. Namun, mereka harus mengambilnya dari orang jahat. Dan Bonnie juga meminta krunya agar jangan mencoba membantu orang lain. Kemudian Gyogyo mengajarkan Bonnie bagaimana cara menggunakan lipstick. Ya, begitulah cara lipstick digunakan, ucap Gyogyo. Oke, ini membuatku terlihat seperti orang dewasa, ucap Bonnie. Selain menggunakan lipstick, Bonnie juga menindik bagian bekas penyakit Sapphire Scale miliknya yang berada di bawah mata kanannya. Bonnie melakukannya agar Kuma lebih mudah untuk mengenalinya saat mereka bertemu suatu hari nanti di lautan. Dan tujuan Bonnie selanjutnya adalah menjadi bajak laut terkenal agar semua orang dapat memperhatikannya. Tidak lama setelah itu, tepatnya selama insiden NES Lobby, Kuma mengunjungi Vegapunk di Pulau Egghead. Vegapunk menunjukkan kepada Kuma pasukan pasifista yang sedang diproduksi, dan mereka berbicara tentang insiden NES Lobby. Kuma mengungkapkan kepada Vegapunk bahwa Luffy adalah anak dari Dragon. Kuma tahu bahwa menyembunyikan informasi ini dari Vegapunk tidak akan berguna, karena dia sudah berjanji untuk memberikan semua ingatannya kepada Vegapunk. Vegapunk tidak bisa mempercayai bahwa Luffy adalah anak dari Monkey D. Dragon. Aneh, bagaimana seorang anak dengan kekuatan karet berusaha melawan pemerintah dunia? Sama seperti legenda Nika, ucap Kuma. Benar, pepe, jawab Vegapunk sembari tertawa. Scene kemudian memperlihatkan insiden Thriller Bark. Kita melihatnya dari sudut pandang milik Kuma. Kuma diperlihatkan menyaksikan kru topi jerami bertarung melawan Moria. Setelah insiden itu, Kuma menerima panggilan Denden Mushi dengan perintah untuk bersiap-siap perang melawan Shirohige.
Scene berpindah ke Sabaody. Kita melihat adegan perkenalan dari Bonnie. Tetapi sekarang, kita menemukan bahwa Kuma sebenarnya bersembunyi di luar restoran. Melihat Bonnie melalui jendela, Kuma tersenyum saat melihat Bonnie. Dia telah tumbuh menjadi bajak laut yang kuat, ucap Kuma. Kuma lalu mendengar tentang insiden pemukulan Tenryubito, sehingga dia langsung berteleportasi ke atap dari rumah pelelangan manusia dan melihat ke dalam. Kuma terkejut saat mengetahui bahwa Luffy telah memukul Tenryubito untuk melindungi seekor manusia ikan. Ini adalah tindakan pemberontakan yang belum pernah dilakukan oleh siapapun selama berabad-abad, ucap Kuma. Kemudian diperlihatkan insiden Sabaody, Kizaru, Sentomaru, Pacifista melawan kru topi jerami dari sudut pandang Kuma. Aku tidak bisa menyelamatkan mereka. Tidak seorang pun dari nakamaku, teriak Luffy. Itu sama sekali tidak benar. Jangan datang sampai kalian siap, karena kalian adalah orang yang suatu hari nanti mungkin akan menyelamatkan dunia. Kalian semua belum siap untuk memasuki dunia baru, ucap Kuma dalam hati. Di Pulau Egghead, Saturn memerintahkan Vegapunk untuk menambahkan tombol penghancuran diri tambahan pada Kuma untuk berjaga-jaga jika suatu saat Kuma tidak bisa dikendalikan. Vegapunk mencoba bernegosiasi dengan Saturn mengenai metode lain yang memungkinkan Kuma tetap memiliki kesadarannya, tetapi Saturn bersikeras bahwa pikiran Kuma harus dihapus. Aku juga seorang ilmuwan. Percuma kau mencoba berbohong padaku, Vegapunk, ucap Saturn. Pada hari terakhir kehidupan normal milik Kuma sebelum perang puncak di Marineford, Kuma dan Vegapunk mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Vegapunk memprogram Kuma untuk pergi melawan bajak laut Shirohige dalam perang nanti. Tetapi Kuma meminta Vegapunk memberikan program tambahan padanya untuk melindungi kapal Thousand Sunny. Kuma berkata, aku ingin melihat perkembangan dari bajak laut topi jerami. Tapi karena aku tidak bisa melakukannya, setidaknya aku ingin melindungi rumah mereka. Kuma, mengapa kau begitu percaya pada Luffy? Tanya Vegapunk. Kuma lalu menjelaskan semuanya pada Vegapunk. Aku tahu, nikah hanya legenda, tapi aku berjanji pada Bonnie bahwa suatu hari pejuang pembebasan akan datang untuk membebaskannya. Tindakan Luffy menggerakkan hatiku. Aku pikir dia adalah seorang pria yang suatu hari nanti mungkin akan mengubah lautan. Kuma lalu memberikan ingatannya kepada Vegapunk sesuai janjinya. Ingatan Kuma seperti salinan dari yang asli, sehingga Kuma tidak melupakan apapun dengan menariknya keluar menggunakan kekuatannya. Selain itu, ingatan tersebut akan hilang ketika seseorang menyentuhnya. Jadi, Vegapunk mengembangkan sistem untuk mengamati dan mempelajarinya tanpa menyentuh bola ingatan tersebut. Saat Kuma menarik keluar ingatannya, kita melihat seluruh kehidupan Kuma secara singkat di hadapannya dan semua wajah orang-orang yang dia cintai. Ayahnya, ibunya, Ivankov, Ginny, Bonnie. Kemudian dalam adegan yang sangat emosional, kita melihat Vegapunk menarik tuas mesin sambil menangis. Mesin itu mulai menghapus kesadaran Kuma. Ada sinar cahaya bersinar di Pulau Egghead, seperti di gereja Kuma ketika dia selesai menerima rasa sakit dari orang-orang di sana. Ketika momen tersebut, semua ilmuwan dan juga Sentomaru berdoa bersama. Di halaman terakhir chapter, flashback berakhir, dan kita pindah ke Nikyurum. Di Pulau Egghead, gelembung ingatan Kuma telah hilang dan Bonnie menangis di lantai. Chapter berakhir dengan kata-kata terakhir Kuma yang dia minta Vegapunk untuk sampaikan kepada Bonnie. Selamat ulang tahun yang ke-10, Bonnie. Pada akhir One Piece chapter 1102, pihak majalah WSJ mengeluarkan kata-kata mutiaranya karena mereka ingin liburan Natal dan Tahun Baru. Jadi minggu depan One Piece libur. Tapi ada kabar gembira dari para leaker jika mereka memastikan One Piece chapter 1103 akan rilis di minggu depan. Karena sebelum liburan, pihak majalah WSJ sebenarnya sudah mengirimkan edisi majalah yang berisi One Piece chapter 1103 di toko-toko di Jepang. Yap, kita doakan saja para leaker sukses melakukan gerilyanya dan One Piece chapter 1103 dapat bocor di minggu depan. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya,
Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video mengenai rangkuman untuk One Piece chapter 1102. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!